Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkuliahan besar satu, mata kuliah analisis berorientasi objek, dengan tugas membuat hasil analisa berorientasi objek untuk layanan kurir on the spot, dengan dosen Bapak Teuku Ahmad Aliansyah. Pertama, kita disuruh membuat request a package. Di sini ada use case request a package. Pertama ada aktor pelanggan. Pelanggan pertama harus login ke aplikasi. Dari login ini kita memerlukan validasi dari sistem. Jika sistem mengizinkan atau data si pelanggan benar ada di sistem, maka akan ke web on the spot. Setelah itu ada informasi paket. Informasi paket ini kita bisa menginputkan paket, atau kita bisa order. Untuk itu kita menginputkan paket dengan berat dan ukuran, terus memilih jenis layanan on the spot itu, kemudian sistem menghitung biaya. Setelah itu pelanggan membayarkan biaya kirim. Setelah itu baru bisa mencetak label, surat, dan tanda terima. Yang terakhir, pelanggan bisa melihat tracking paket. Selanjutnya ada activity diagram. Pertama, activity diagram login pelanggan. Langkah pertama yaitu masuk web on the spot. Setelah itu akan menuju ke halaman login. Apakah user sudah punya akun? Jika belum, maka akan dibawa ke menu registrasi dan divalidasi oleh sistem. Jika bisa dibuat, maka langsung diarahkan ke login, masukkan password dan username. Sistem mengecek atau memvalidasi apakah data itu benar. Jika benar, maka akan dibawa ke dashboard web on the spot. Yang kedua, activity diagram input informasi paket. Pertama, dari activity login pelanggan ini, kita sign on the spot, atau kita masuk ke web on the spot itu, kemudian milih menu order layanan. Setelah itu pelanggan atau user harus menginputkan informasi paket berupa alamat tujuan, kategori, ukuran, dan berat barang. Setelah itu user memilih jenis layanan. Apakah paket itu akan dikirimkan 3 jam, hari yang sama, atau semalam. Ini bergantung pada lokasi pelanggan dan si pengemudi atau truknya juga. Setelah itu sistem akan menghitung biaya. Selanjutnya si user atau pelanggan harus membayarkan biaya kirim, baru bisa memproses cetak label dan tanda terima. Si user akan mendapatkan hasil cetakan label dan tanda terima berupa PDF. Kemudian disuruh apakah si user ini mau menginputkan kembali atau langsung keluar dari sistem. Kemudian activity diagram cetak label dan tanda terima. Pertama kita login, terus masuk ke menu cetak. Kita bisa melihat histori pengiriman paket.
Kemudian apakah si user itu mau mencetak paket itu, cetak label dan tanda terima, kemudian kalau berhasil akan mencetakkan hasil cetak label dan tanda terima berupa PDF. Si user barangkali memiliki beberapa paket, bisa memilih cetak kembali, akan dikembalikan ke histori pengiriman paket. Jika tidak, akan langsung keluar dari sistem. Selanjutnya, activity diagram tracker, tracking paket. Pertama login, selanjutnya masuk ke menu order layanan. Terus si user memilih daftar paket. Setelah dipilih paketnya, apakah si user itu ingin menampilkan paket? Jika iya, ya akan menampilkan tracking paket. Jika tidak, apakah ingin kembali ke menu daftar paket atau langsung keluar sistem. Selanjutnya ada sistem sequence diagram. Pertama, si user atau pelanggan disuruh untuk login dengan menginputkan username dan password. Kemudian divalidasi oleh sistem. Apakah validasinya berhasil? Validasi ini berdasarkan username dan password yang dimasukkan user. Jika gagal, maka kembali ke halaman utama, dan jika gagal, ya dikembalikan ke halaman utama, login, dan disuruh menginputkan username dan password lagi. Jika berhasil, sukses login ke web on the spot. Kemudian setelah mengelola atau mengunjungi web on the spot ini, kita bisa sign out atau keluar dari sistem. Kemudian ada sistem keseluruhan dari request a package. Pertama, pelanggan atau user menginput informasi pengiriman di menu order. Selanjutnya, si user bisa memilih jenis layanan. Kemudian akan dihitung biaya kirim oleh sistem. Kemudian mengeluarkan total biaya kirim dan metode pembayaran. Jika sudah dibayar, maka sistem akan mengeluarkan status pembayaran. Kemudian si user bisa pilih daftar pesanan yang tadi sudah dibuat. Si user bisa cetak tanda terima di halaman laporan. Sistem akan mencetak label tanda terima berupa file PDF. Kemudian si user juga bisa bisa ke menu daftar paket. Setelah itu kita bisa ke status tracking paket untuk melihat apakah paket itu sudah sampai atau belum. Sistem akan menampilkan status tracking paket jika si user memilih status tracking paket. Selanjutnya ada pick up package. Yang pertama ada use case diagramnya. Di sini ada pengemudi ada dua
pilihan itu jadwal penjemputan barang dan melihat jadwal pengiriman barang. Pertama, jika pengemudi memilih jadwal pengiriman barang, akan ada aksi ambil barang dari gudang lalu mengirimkan barang. Kemudian jika memilih penjemputan barang, barang akan diantar ke gudang, ambil barang dari pelanggan, kemudian antar barang ke gudang, dan jadwal penjemputan barang. Diambil barang dari pelanggan ini ada si pengemudi bisa cek barang, bisa merubah, menghapus, atau menambahkan barang. Kemudian ada cek pembayaran. Cek pembayaran bisa si pengemudi bisa cetak label atau tanda terima jika sudah berhasil. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram jemput barang. Yang pertama yaitu login aplikasi, kemudian masuk ke menu order atau layanan, akan dituju ke dashboard menu antar jemput, kemudian kita pilih pesanan user, apakah ada pesanan. Jika tidak, akan langsung ke menu logout. Jika ada pesanan, pengemudi akan menjemput ke lokasi user. Kemudian cek barang, apakah barang udah sesuai. Jika belum, lakukan penyesuaian barang, update data barang. Kemudian jika barang sesuai, akan langsung ke pembayaran tunai. Pengemudi akan menerima pembayaran tunai. Kemudian apakah barang itu berlabel? Jika tidak, akan nyetak label dulu. Jika udah ada label, maka langsung ambil barang, kemudian antar barang dan simpan ke dalam gudang, update status barang, kemudian menampilkan update berhasil. Yang terakhir, kita bisa logout. Selanjutnya, activity diagram jadwal pengiriman barang. Pertama, kita login kembali, masuk ke menu order layanan, ke menu dashboard menu antar jemput, kita pilih lokasi pengiriman, apakah barang sudah siap untuk dikirim. Jika tidak, maka dibatalkan atau langsung ke menu logout. Jika siap, maka barang akan diambil dari gudang, kemudian barang itu kita ubah statusnya. Kemudian jika mengubah status, maka barang akan berubah statusnya jadi ke mode pengiriman barang. Kemudian kirim ke lokasi penerima, ubah status pengiriman. Jika barang berhasil terkirim, maka barang berhasil dikirim ke lokasi penerima dengan aman. Kemudian langsung keluar dari aplikasi. Di sini ada sistem sequence diagram juga. Pertama, jadwal jemput barang. Pengemudi bisa melihat jadwal jemput dari menu jadwal jemput. Pengemudi juga bisa update, delete, dan tambah barang. Kemudian bisa update status barang juga. Selanjutnya, jadwal pengiriman barang. Seperti biasa, si pengemudi bisa mengecek jadwal kirim barang di menu jadwal kirim. Selanjutnya bisa update status barang. Dan yang terakhir,
eh, ada state machine diagram. Pertama kita mulai, kemudian informasi paket, apakah pelanggan mengisi informasi paket yang akan dikirim, terus pengemudi akan mengambil paket, terus driver jalan pergi ke gudang. Sampai di gudang, driver akan mengambil paket dari gudang, kemudian mengirimkan paket. Apakah paket sampai ke tujuan? Jika iya, akan berstatus terkirim, dan jika tidak, alamat tujuan pengiriman tidak sesuai, bisa dibatalkan. Selesai. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.